Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka. Malam hari ini adalah sesi khusus, kita akan mengadakan diskusi yang dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy Ungko Saputra. Baik, materi diskusi kita adalah Mazmur 20. Jadi malam hari ini kita akan pakai waktu untuk mendiskusikan Mazmur 20 yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy Ungko Saputra. Pak Pendeta Freddy, saya berikan waktunya. Terima kasih. Oke, makasih. Ini suaranya mungkin putus-putus, posisi kita di mobil baru jalan pulang ini, tapi nggak apa-apa. Mungkin tolong dibuka aja Bu, Mazmur 20 untuk dibacakan. Ibu Ayu tolong baca ya, saya di mobil. Baik Pak, bentar. Saya buka Silakan. ya. Ya. Mazmur 20, doa mohon kemenangan bagi Raja. Ayat 1, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ayat 2, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Ayat 3, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Ayat 4, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ayat 5, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ayat 6, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 7, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Ayat 9. Ayat 8. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat 9. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Baik saudara-saudara, jadi Mazmur 20 ini kalau kita baca, ya kalau bisa dibaca ulang-ulang untuk memahami apa maksud penulis gitu ya. Jadi setiap penulis mempunyai istilahnya genre, bukan jenderal ya, genre. Jadi saya kalau menulis, kalau Bapak Ibu sudah kenal saya lama, tentunya akan mengerti apa yang saya tulis begitu. Karena tidak bisa kalau kita hanya mau membaca terus langsung kita protoli satu ayat terus diartikan, tidak bisa gitu. Nanti bisa keseleo nanti ya. Jadi pentingnya kalau seperti Mazmur kita membacanya ulang-ulang dan kita mengenal karakter daripada Daud sehingga kita bisa mengenal tulisan itu maksudnya apa gitu. Nah, inilah yang menjadi problem kalau kita membaca Mazmur, terus masing-masing ayat diterjemahkan akan menjadi suatu kesulitan. Kenapa? Yang pernah saya sampaikan pertama waktu berbicara Mazmur itu, kalau kita membedah dengan ayat per ayat, akhirnya kita akan nyasar. Contoh yang dulu saya sampaikan, Allah menetapkan langkah-langkah kita. Nah, kalau Allah yang menetapkan langkah-langkah kita, terus per ayat itu kita jelaskan, maka kita hidup dalam takdir.
gitu. Padahal kita tidak hidup dalam takdir. Nah, ini kita baca Mazmur 20 ini, kalau kita baca keseluruhan berulang-ulang, dengan kita sudah mengenal karakter daripada Daud, bahwa Daud ingin menceritakan kepada kita, ya dia sudah alami sih, ngapain dia tulis lagi, tetapi dia ingin agar tulisan dia ini dipahami oleh orang lain juga gitu. Jadi tulisan ini agar kita bisa memahami keinginan Daud di dalam Mazmur 20 ini. Kalau kita baca semua, menceritakan di mana ketaatan dia gitu, di mana ketaatan Daud, di mana juga bagaimana dia mempersembahkan yang terbaik buat Allah. Jadi di sini, apakah di zaman kita hidup sekarang ini, apakah kita harus potong kambing atau potong sapi atau potong apa sebagai korban gitu? Yang enggak lah, kan tertulis yang harus kita persembahkan adalah seluruh tubuh, jiwa, dan rohmu berikan kepadaku. Jadi di dalam kehidupan kita, kita harus memberikan diri kita kepada Kristus, ya. Jadi kalau kita, hidup kita, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita berikan kepada Kristus, artinya kita mengikuti Kristus, apa yang diperintahkan, apa yang dia ajarkan, kita mengikutinya. Nah, kalau kita sudah hidup demikian, maka hadiah-hadiahnya itu seperti ayat-ayat berikutnya, gitu kan. Tentunya kita pun tidak perlu takut, karena janji-janjinya itu ya dan amin gitu loh. Seperti apa yang dialami Daud gitu ya. Dan tentunya bagaimana kita yang sudah menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah ini, tentunya kita pun tidak bisa seperti yang dikatakan di ayat 7 kalau tidak salah, itu kesombongan, ya, pamer mobil, pamer rumah, tentunya sudah nggak ada gitu. Nah, kalau kita bilang kita sudah menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh, terus kita masih bisa bersombong, berarti bohong gitu loh. Nah, ini yang bisa kita lihat, kita sebagai anak-anak Allah bisa melihat semua orang yang ada, termasuk Kristen di sananya, termasuk hamba Tuhan, kita bisa melihat. Kalau dia mengaku dia mengenal Tuhan, mengenal Kristus, dan dia masih sombong-sombong, ya dia bukan orang Kristen gitu aja, gampang aja gitu ya. Jadi cerita Daud di dalam Mazmur 20 ini untuk kita lebih paham lagi apa yang harus kita perbuat. Jadi kita mempersembahkan, ya, kalau Daud ya zaman itu masih pakai korban bakaran dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita sekarang yang sudah mengakui Kristus, ya, sebagai pengikut Kristus, ya, yang harus kita persembahkan adalah seluruh tubuh, jiwa, dan rohmu berikan kepadaku. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka kita pun menginginkan apapun, ya, intinya tuh apapun kebutuhan kita, termasuk di dalamnya itu pertolongan dari Tuhan, ya pasti karena ada firman menyatakan bahwa Allah itu memperhatikan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu memperhatikan. Sampai tertulis menjadi biji mata Allah gitu loh kita, kehidupan kita ini. Jadi begitu dekatnya Allah dengan kita, memperhatikan kita, sehingga dia selalu dan senantiasa siap untuk menolong kita, ya. Jadi
Mazmur 20 ini ingin memberitahukan kita dan untuk menegaskan kepada kita lagi, lu udah Kristen atau belum gitu loh. Kalau belum mempersembahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Allah, ya jangan berdoalah. Sekalian, ya, lu ikut siapa gitu sebenarnya gitu. Ya, jadi sekarang kita lebih keras lagi kalau memang benar mau namanya pengikut Kristus, ya seluruh tubuh, jiwa, dan rohmu berikan kepada Kristus. Tidak ada lagi kesombongan, dan tentunya kita kalau sudah mengakui bahwa kita pengikut Kristus dan kita sudah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh, tentunya kita juga memiliki kasih. Ya, jadi kita juga memiliki kasih. Gimana kok bisa? Ya karena kita sudah di dalam dia, dia di dalam kita. Bukan aku lagi, bukan aku Freddy lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, jadi ini yang kita harus jalankan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan sebelah-sebelah. Satu sisi kita tidak mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah, tetapi kita mau berdoa untuk minta, apalagi waktu sakit. Ya, kan begitu, ini jadi persoalan. Satu sisi kita mengaku Kristen, tapi tidak mau mempersembahkan korban bakaran itu yang dikatakan Daud. Tetapi satu sisi kita mau berdoa untuk dikabulkan. Mau minta doa terus berhasil, doa berhasil. Tapi sisi lain kita nggak mau mengikuti dia. Nah, inilah sebagai catatan penting kunci daripada Mazmur 20 ini untuk mengingatkan kita dan kita lebih paham lagi bahwa Allah itu senantiasa bersama kita kalau kita di dalam Dia. Jadi, saudara-saudara semua, di dalam diri kita juga kita bisa lihat sendiri, atau di dalam pergaulan kita, saudara kita, teman kita, pimpinan kita, bawahan kita, atau siapapun yang kita ketemui. Apalagi orang itu sudah bilang saya Kristen. Ya sudah kita lihat aja. Kalau dia tidak mempunyai kasih, dia tidak masih pamer mobil, pamer baju dan lain sebagainya dan angkuh. Ya bukan Kristen lah dia, walaupun dia bilang Kristen gitu loh. Karena ini jelas sekali, nanti kalau dia bilang dia berdoa, sabar dulu. Apa yang didapat? Ya nggak mungkin lah orang yang tidak menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah, seperti yang dikatakan Daud, mempersembahkan korban bakaran. Kalau kita tidak mempersembahkan, bagaimana kita bisa terima? Dan apalagi orang Kristen yang masih pamer-pamer, ya dia bukan pengikut Kristus lah. Cuma namanya aja mengaku Kristen, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dan dia juga belum bisa melahirkan kasih, karena kasih hanya bisa keluar atau tumbuh di dalam kehidupan kita kalau kita sudah mempelajari, mengerti apa yang diperintahkan, apa yang diberitakan oleh Kristus, sehingga kita paham, maka otomatis kasih itu keluar dengan sendirinya. Jangankan kepada saudara kita, atau kepada orang yang pernah menolong kita, kepada musuh kita pun kita bisa mengasihi dia. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Nah, ini yang kita perhatikan dalam diri kita sendiri gitu. Pada awalnya kita adalah orang berdosa, orang yang tidak mau mengenal Kristus, orang yang mau ikut ajaran-ajaran roh-roh atau setan-setan. Kemudian Kristus datang dan kita
datang kepadanya, semua dosa kita diampuni. Walaupun sebelumnya kita ini jahat. Seperti Paulus contohnya. Dia membunuhin orang Kristen dibunuh semua. Ya, setiap murid-murid Kristus dibunuh semua. Tetapi dia dipanggil untuk mengikuti Kristus. Dia menanggapi. Nah, apa yang terjadi pada saat dia mau ikut Kristus, maka di dalam diri dia ada perubahan. Dengan pemahaman dia nyatakan bahwa semua yang aku kerjakan ini sia-sia. Ya, setelah dia mengenal Yesus. Nah, tentunya kita pun demikian. Kalau benar kekristenan kita itu sudah memberikan atau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh, kalau kita sudah memberikannya, maka otomatis di dalam diri kita keluarlah kasih itu, ya, keluarlah kasih itu. Kita akan hidup sederhana, kita akan melihat orang cepat membantu, dan kita tidak menggunakan berkat daripada Allah itu untuk memberi hal-hal untuk dipamer-pamer, tetapi memberikan bantuan-bantuan kepada sesama kita, bisa saja keluarga kita, teman kita, ataupun musuh kita yang sudah terperosok, mungkin kita akan angkat dia dan menolong dia gitu. Nah, hal ini yang penting, inti daripada Mazmur 20 ini, bahwa Allah juga siap membantu kita, ya. Jadi jangan sampai salah paham kita ikut Tuhan untuk membalas kepada musuh kita, enggak. Jadi itu mau memberitahukan bahwa kita enggak ada musuh. Kita enggak akan pernah ada musuh. Kalau kita sudah hidup bersama Dia, tentunya kita tidak memiliki musuh lagi. Kenapa? Lah, saudara bisa bayangkan sendiri gitu loh. Kalau kita selalu mengasihi orang, ya, kita menolong orang, siapa yang mau jadi musuh kita gitu loh. Sehingga dikatakan musuh kita itu nggak ada, dan kalau ada pun nggak sempat gitu ya. Jadi kita tidak akan pernah merasakan ada musuh. Bisa saja orang yang belum mengenal kita ingin berbuat sesuatu kepada kita, tentunya nggak sempat gitu. Karena apa? Dia akan melihat kita, ya. Dan tadi saya sudah bilang, kita tuh siapa? Ya, kalau saya, hidup Freddy bukan Freddy lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam Freddy, kan begitu kan? Atau umpamanya Pak Ivan, begitu orang datang lihat, bukan Ivan lagi, ngapain dia mau bermusuhan, tapi yang dilihat adalah Kristus yang ada di dalam kita. Nah, inilah yang saya bilang, bagi kita tidak ada musuh lagi gitu loh. Nggak ada yang menentang kita pun, nggak ada. Karena kita sudah hidup di dalam Dia. Maka buah roh itu akan tampak dengan kita sudah menyerahkan, mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Dia. Otomatis menghasilkan buah roh, dan buah roh itu tidak bisa ditentang gitu loh. Nggak ada yang menentangnya gitu loh. Ya, jadi itu hal yang penting di dalam pemahaman ini, agar kita semua, kita hidup semua ini harus benar-benar, kalau mau mengikuti atau mau sudah mengaku bahwa saya hidup mengikuti Kristus, jangan pilih-pilih, ya. Jadi jangan kita pilih-pilih. Kita nggak mau mempersembahkan diri kita, tapi satu sisi kita mau doanya dikabulkan. Ini kan bingung jadinya, gitu loh. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, sehingga kita hidup di dalam mengikuti Kristus, kita bisa menikmati
kita bisa memahami, dan tentunya hidup kita akan mendapatkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita gitu. Jadi banyak juga orang bertanya, hidup kita pikul salib, ya. Banyak yang bilang, wah hidup sengsara, mengikuti Yesus sengsara, yang enggak lah, bisa dipraktekkan gitu loh. Jadi karena kita sudah memahami kehidupan ini bersama Kristus, maka tentunya pencobaan seperti apapun yang datang, kita bisa menerima dengan sukacita. Nah, di mana susahnya begitu loh. Tetapi kalau kita belum hidup di dalam Dia, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, lah percobaan kecil datang juga sudah kalang kabut, gitu kan. Jadi kadang-kadang orang bilang susah, ya periksa diri. Apakah sudah menyerahkan, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh? Belum. Kalau sudah, tentunya pencobaan datang gimana pun, kita tetap suka. Gitu. Jadi inilah agar kita semua kalau mau jadi pengikut Kristus, ya harus, jangan yang tadi saya bilang ulang-ulang itu, jangan sampai kita mau berdoa orang sembuh, tetapi satu sisi kita tidak mempersembahkannya. Nah, jadi disinilah kalau mau persembahkan dirimu, maka kita segala sesuatu yang kita minta, perlindungan Tuhan, mau menyembuhkan orang sakit, mau memberkati orang, apapun. Karena bukan kita, tetapi Dia yang ada di dalam kita. Saya kira itu aja, Bu Ayu. Semoga kita bisa memahami yang apa Daud sampaikan, agar kita bisa hidup yang dikatakan Kristus, aku tinggalkan damai sejahtera itu. Terima kasih. Amin. Amin.